Februari 2026 terjadi inflasi secara year on year atau inflasi tahunan 4,76%. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi di bulan Februari 2026 melonjak signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi Februari secara tahunan menyentuh 4,76% atau telah melampaui target inflasi pemerintah di kisaran 2,5% plus minus 1%. Februari 2026 terjadi inflasi secara year on year atau inflasi tahunan 4,76%. Atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,48 pada bulan Februari tahun 2025 menjadi 110,50 pada Februari tahun 2026. Demikian pernyataan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono terkait inflasi secara tahunan di bulan Februari 2026 yang menyentuh 4,76%. Angka inflasi tahunan tersebut melonjak signifikan dibandingkan bulan Januari 2026 yang tercatat 3,55%. Bahkan telah melampaui target pemerintah di kisaran 2,5% plus minus 1%. Sedangkan inflasi secara bulanan tercatat 0,68%, juga lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,15%. Sementara itu BPS menegaskan lonjakan inflasi di bulan Februari dipengaruhi oleh adanya low base effect, di mana pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik pada bulan Januari-Februari tahun 2025 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai tren kenaikan inflasi di kuartal 1 tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo, kemudian juga sudah bergabung Pak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, baik. Apa kabar Pak David? Apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo Pak David, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Mas Pras, Mas Jimmy? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik Pak David kalau kita cermati ya dengan informasi tadi yang sudah disampaikan di mana BPS mencatat pergerakan ataupun laju inflasi di bulan Februari ini ya naiknya cukup signifikan begitu. Menurut Anda ini apa yang bisa kita cermati sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri atau seperti apa? 4,76% secara tahunan Pak David. Ya betul, jadi memang relatif tinggi 4,76%, sedikit di atas ekspektasi banyak ekonom, tapi memang sudah dalam perkiraan kami range-nya agak lumayan. Kami memperkirakan tuh di sekitaran di atas 4,5-4,6% ya. Oke. Dan itu memang dipicu oleh beberapa hal, salah satunya adalah tahun lalu itu ada diskon tarif listrik PLN ya. Dan itu sudah berakhir ya, dan itu memicu faktor low base effect ya, karena tahun lalu kan ada diskon, tahun ini tidak ada lagi. Nah, selain itu juga kita melihat ada pergerakan dari harga bahan pangan ya. Jadi dan ini biasanya wajar setiap tahun terjadi lonjakan harga pangan di masa Ramadan, bahkan nanti sampai menjelang Lebaran itu biasanya masih akan relatif tinggi ya untuk harga bahan pangan ya. Selain itu juga kita perhatikan ada faktor yang dipicu juga oleh peningkatan harga emas ya. Oke. Kalau misalnya harga emas tidak dimasukkan, ini relatif lebih rendah, mungkin hanya sekitar 4,2-4,3. Dan kalau tanpa ada diskon listrik, faktor diskon listrik, itu mungkin inflasi memang lebih rendah lagi karena ada faktor low base tadi yang saya sebut. Jadi kalau tidak ada diskon listrik tuh inflasi itu akan berkisar sekitar 2,5-2,6%, Mas Pras. Oh, oke, itu dia menjadi salah satu faktor ya kenapa lonjakan inflasi cukup tinggi juga ya di bulan Februari. Nah, kalau dari sisi retail begitu, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana begitu? Tadi sudah sempat disampaikan, apakah memang
Ya, ini menjadi suatu hal yang perlu kita cermati bersama. 4,76%, ini batasannya 2,5% plus minus 1%. Pak Jimmy, dari sisi pelaku usaha retail sendiri melihatnya bagaimana? Apakah tercermin dengan kondisi real di lapangan atau bagaimana, Pak? Ya tentu kami melihat angka inflasi ini Mas Pras Ya. cukup tinggi 4,75% secara tahunan. Jadi berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia, Ya. yaitu 2,5% plus minus 1%. Dari perspektif retail, kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga terutama pada kelompok pangan dan komoditas tertentu. Namun seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak David, kami juga melihat bahwa sebagian tekanan bersifat musiman. Yang penting adalah memastikan inflasi bisa terkendali agar tetap tidak berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, karena memang kita tahu daya beli masyarakat ini belum pulih sepenuhnya, dan konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB nasional, yaitu di atas 50% berdasarkan data BPS. Ya, tapi kalau kita lihat dengan momentum Ramadan, kemudian apakah memang ada penyesuaian harga, kemudian juga karena dipicu oleh demand yang tinggi juga di lapangan nih Pak Jimmy, dari sisi mungkin produk-produk retail sendiri, baik dari sisi bahan pangan maupun produk retail lainnya? Memang Mas Pras, secara historis kuartal pertama ini kan identik dengan tekanan musiman ya, terutama Oke. menjelang Ramadan dan Idul Fitri, di mana permintaan bahan pangan ini meningkat. Selain itu tentu ada faktor penyesuaian harga dan normalisasi pasca periode diskon akhir tahun. Jadi biasanya setelah akhir tahun itu kan para peritel akan mereview harga-harga dan juga bisa saja terjadi peningkatan daripada harga tersebut gitu. Kami menilai sebagian tekanan inflasi saat ini memang dipengaruhi faktor musiman. Oke. Namun tetap perlu diantisipasi agar tidak berlanjut menjadi tekanan struktural, khususnya pada komoditas pangan strategis dan juga energi. Oke, nah kalau dari si ekonom sendiri Pak David, Anda melihat ya nilai 4,76 ini cukup mengkhawatirkan atau masih dalam batas wajar saja begitu? Mengingat memang tadi ada faktor lain, lobis efek yang terjadi di tahun lalu begitu Pak? Ya, sedikit mengkhawatirkan memang karena selain itu juga ke depan ini kita menghadapi kemungkinan tekanan inflasi di luar yang sifatnya musiman ya, karena kita tahu sekarang sedang bergejolak, ada faktor global di mana ada kondisi geopolitik ya, di mana kalau kita lihat harga minyak juga sudah naik sekitaran 8% Ya. di pasar global yang dipicu oleh perang ya. Ya. Dan ini lebih mungkin mengkhawatirkan dibandingkan tahun lalu karena Selat Hormuz yang merupakan lalu lintas sekitar 30% minyak dan gas global itu juga sekarang juga diblokade. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu. Jadi kemungkinan kalau perangnya berlangsung lebih lama ini bisa mempengaruhi juga harga energi ya, yang ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi inflasi juga. Tapi sejauh ini mungkin pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar terutama untuk komoditas-komoditas pokok ya, sehingga menjaga stabilitas harga. Ini biasanya dilakukan tiap tahun ya oleh pemerintah Ya. untuk beberapa produk pangan seperti minyak goreng, beras ya. Ini biasanya pemerintah ikut intervensi ya untuk menjaga pasokan di pasar. Baik, kalau memang kondisi global ini akankah lebih kuat atau tidak nanti tekanannya terhadap laju inflasi kita begitu? Mengingat tren ini sudah menyentuh hampir mencapai, ya kalau kita lihat dan mungkin kekhawatirannya bisa 5%, meskipun itu upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan sih berikutnya tidak setinggi ini ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak David, Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa saja, dan ini dia. Kita lihat bagaimana dengan tren inflasi secara bulanan ya, dari bulan Februari di tahun 2025 sampai dengan Februari tahun 2026. Tahun lalu seperti yang sudah disampaikan oleh BPS, ada low base effect di sana karena ada diskon tarif listrik sehingga terjadi deflasi justru 0,48%. Kemudian langsung melonjak di bulan berikutnya karena hanya berlaku di Januari Februari menjadi 1,65% inflasi bulanan pada bulan Maret 2025. Tapi kita lihat cenderung turun lagi, sempat deflasi terjadi di bulan Mei 2025
Agustus 2025, kemudian di Desember 2025 naik 0,64%, di Januari kita terjadi deflasi 0,15%, dan Februari kemarin meningkat lagi menjadi 0,68% untuk tren inflasi secara bulanan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan laju inflasi secara tahunan? Ini data juga per Februari 2026. Ya, kita lihat trennya cenderung naik ya dari Februari tahun lalu, deflasi 0,09%, kemudian terus beranjak naik sampai dengan Februari 2026 di 4,76% inflasi kita secara tahunan. Dan berikutnya kita akan cermati selanjutnya bagaimana dengan komoditas penyumbang utama andil terjadinya inflasi di bulan Februari. Ada emas perhiasan, kemudian daging ayam ras, ikan segar, cabai merah, dan cabai rawit. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual dan juga Bapak Jimmy Ghani. Ya Pak David, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan tren dalam beberapa bulan terakhir, kalau bisa dikatakan 1 tahun lah, secara tahunan ini memang trennya naik terus. Kemudian Anda tadi mengkhawatirkan potensi inflasi tekanan dari global. Nah, lantas sejauh mana perang di kawasan Timur Tengah ini juga belum lama dimulai. Kemudian kita tidak tahu lagi kapan akan berakhir. Sejauh mana ini akan memberi tekanan terhadap inflasi, terutama dari sektor energi yang tadi dikhawatirkan akan menaikkan potensinya kah terjadi harga BBM misalnya begitu, Pak David? Ya, ini tergantung seberapa lama ya Mas Pras ya. Kalau Amerika kan mengatakan dalam waktu 5 minggu bisa selesai. Tapi yang saya khawatirkan bisa berlarut-larut seperti yang terjadi juga antara Rusia dengan Ukraina, di mana perangnya berlarut-larut dan sudah 5 tahun sekarang. Oke. Dan ini lebih berbahaya karena ini jalur minyak ya, jalur minyak global di mana sekitar 30% dari saya sampaikan minyak global itu lewat Selat Hormuz. Jadi ini yang kita khawatir bisa mendisrupsi rantai pasok ya, rantai pasok minyak. Dan ini Tiongkok ini merupakan salah satu importir terbesar juga untuk energi minyak ini dari Iran ya. Dan ini itu bisa mengganggu juga perekonomian Tiongkok ya. Nah, di sisi lain saya melihat selain harga energi juga biasanya barang-barang substitusi energi yang lain ini juga bisa meningkat harganya ya, terutama batu bara, dan ujung-ujungnya juga ini akan berpengaruh ke harga komoditas-komoditas yang lain ya. Kalau kita lihat korelasinya itu cukup kuat ya antara harga minyak, karena ini merupakan input ya, input untuk berbagai produk dalam aktivitas ekonomi kan kita butuh energi. Nah, ini biasanya akan mempengaruhi harga-harga semua komoditas. Nah, yang paling dikhawatirkan sebenarnya impact-nya ke anggaran negara ya. Ini yang harus diperhatikan juga selama harga BBM ini masih bisa dipertahankan ya, terutama harga BBM bersubsidi seperti Pertalite, ya kemungkinan efeknya masih bisa dijaga ya, masih terhadap inflasi ini efeknya masih terbatas. Tapi kalau misalnya memang lonjakannya sustain cukup lama, misalnya di atas, sekarang kan sudah naik sekitar 7-8% ya. Nah, kalau misalnya sustain di atas $80, ini kemungkinan bisa saja terjadi penyesuaian harga BBM yang tentunya akan berdampak ke harga-harga barang yang lain, Mas Pras. Itu dia ya, salah satu kekhawatiran lainnya begitu. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha, Aprindo sendiri melihat bagaimana secara kondisi saat ini? Memang oke lah ada tekanan dari global begitu, inflasi sudah terjadi 4,76% secara tahunan. Kalau Anda melihat ini seperti apa kalau misalnya kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Justru inflasi yang terjadi ada sinyal tingkat konsumsi atau daya beli membaikkah, atau memang karena dipicu ada kenaikan harga dari beberapa komoditas yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak David, pangan, kemudian dari produk-produk retail lainnya begitu Pak Jimmy? Ya, halo Pak Jimmy. Ya, Mas Pras. Ya. Terima kasih. Jadi kenaikan inflasi bulanan tidak otomatis mencerminkan perbaikan daya beli. Inflasi bisa terjadi karena tadi kenaikan permintaan, tapi juga bisa disebabkan oleh gangguan pasokan atau kenaikan biaya distribusi. Nah, dari sisi retail kami melihat konsumsi menjelang Ramadan memang selalu bergerak, tapi belum bisa disimpulkan bahwa daya beli membaik secara signifikan. Konsumen masih cenderung selektif dan sensitif terhadap harga. Apalagi tadi kata Pak David kan, ada penyesuaian harga energi yang sekarang sudah
mulai terasa kalau kita sekarang ke SPBU itu kan udah kelihatan ya kenaikan daripada harga-harga bahan bakar. Oke. Nah, ini tentu nanti akan memberatkan untuk konsumen juga sehingga mereka akan menyesuaikan juga pembelian gitu ya untuk bahan-bahan. Oke. Ya. Baik, Pak Jimmy, tapi kalau dari sisi Anda melihat seperti apa sih kenaikan harga produk retail di sepanjang bulan Februari? Apakah memang benar-benar ada kenaikan kah atau seperti apa? Karena memang momentum Ramadan juga setengah berlangsung saat ini nih Pak Jimmy. Iya, sepanjang bulan Februari memang terdapat dinamika harga pada sejumlah komoditas yang bergerak menyesuaikan kondisi pasokan, distribusi serta faktor musiman awal tahun. Oke. Pergerakan tersebut bersifat fluktuatif dan tidak terjadi secara seragam di seluruh kategori produk. Jadi secara umum harga bahan pangan pokok, komoditas hortikultura serta produk protein hewani mengalami penyesuaian yang masih dalam rentang wajar sesuai mekanisme pasar dan kondisi pasokan di masing-masing daerah. Nah, pada 22 Januari 2026, Aprindo juga turut menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Badan Pangan Nasional dipimpin langsung oleh Bapak Andi Amran yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian. Nah, forum tersebut bertujuan memastikan kestabilan harga dan kesetiaan dari bahan pokok. Nah, ini tentu menjadi satu Iya. Baik. catatan di mana Aprindo mendukung penuh penguatan stabilitas harga, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas. Baik, Pak Jimmy, itu dia beberapa poin yang bisa kita highlight begitu ya untuk bisa menjaga harga pangan tetap stabil di masyarakat. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak David, Pak Jimmy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian juga ada Bapak Jimmy Gani, beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Aprindo. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kondisi domestik, kondisi global, lantas bagaimana proyeksi Anda ini Pak David terkait dengan laju inflasi? Apakah di kuartal 1 trennya masih akan tetap tinggi kah atau nanti justru di bulan berikutnya sudah mulai mereda nih? Karena low base efeknya kan sudah berakhir juga. Saya pikir ini mungkin di kuartal 1 masih akan relatif tinggi ya. Jadi mungkin baru di April, jadi bulan April memasuki kuartal kedua ini mulai mereda. Saya pikir saya masih cukup optimis ya untuk target inflasi tahun ini, Mas Pras masih bisa di kisaran 2,5% plus minus 1, tapi mungkin mengarahnya lebih ke arah bias ke atas ya, ke arah 3,5%. Karena faktor-faktor yang tidak kita duga sebelumnya, terutama yang paling saya khawatirkan memang efek dari perang di Timur Tengah ya. Jadi mungkin saja ini bias atasnya pun ini harus dengan extra effort mungkin ya. Kalau bisa di sekitaran 3,5 sampai 4% ini sudah cukup baik untuk inflasi tahun ini. Oke. Jadi PR dari pemerintah ya tentu harus menjaga pasokan terutama di lapangan ya. Yang kedua juga harus menjaga stabilitas moneter juga ya untuk memastikan kestabilan ekonomi bukan hanya di pasar keuangan tapi juga di sektor real, Mas Pras. Baik, nah Pak David, lantas bagaimana? Tadi sempat kita sedikit singgung ya, emas perhiasan ini yang naik secara berturut-turut menjadi kontributor inflasi ini berbulan-bulan begitu. Anda melihat sebenarnya apa sih yang tengah terjadi? Apakah saat ini masyarakat sudah mulai melek investasi, emas menjadi safe haven atau Anda melihat ada faktor lain begitu Pak David? Ya, emas ini memang kan salah satu instrumen investasi ya pilihan masyarakat selain juga sekuritas seperti obligasi negara maupun saham maupun juga reksadana dan seterusnya ya. Oke. Dan saya pikir ini faktor emas ini bukan karena permintaannya meningkat dari sisi retail sebenarnya Mas Pras ya, tapi karena faktor geopolitik ya. Jadi faktor geopolitik menyebabkan banyak negara lebih suka untuk menaruh dananya itu di safe haven, termasuk juga bank sentral. Jadi bank-bank sentral global ini sebenarnya yang melakukan pembelian masif terhadap emas ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah terjadi sejak
perang Rusia dan Ukraina ini pecah ya 3 tahun lalu. Jadi ini masih berlangsung sampai sekarang. Apalagi dengan kekhawatiran efek dari kondisi geopolitik di Timur Tengah ini masih akan mendorong harga emas cukup tinggi. Nah, mungkin ke depan untuk melihat inflasi secara real, mungkin lebih baik memang kita melihatnya inflasi yang sudah dikeluarkan faktor kenaikan harga emasnya. Memang sudah ada namanya core inflation. Core inflation atau inflasi inti itu kan sudah mengeluarkan imbas dari kenaikan harga energi dan pangan ya. Oke. Merupakan harga-harga yang relatif volatile. Tapi kalau mau mencerminkan kondisi real sebenarnya juga mungkin faktor emas ini juga perlu kita keluarkan ya untuk memperkuat analisis kita terhadap kondisi harga-harga secara umum di lapangan. Mas Pras. Oke, berarti core inflation begitu yang bisa dijadikan salah satu patokan juga ya Pak David ya. Baik, kembali lagi ke Pak Jimmy. Nah, lantas bagaimana kalau dengan kondisi saat ini? Apakah juga ada kenaikan tadi harga misalnya begitu tengah terjadi dan dari pemasok sudah mulai diteruskan kepada konsumen, atau sebenarnya Anda melihat harganya juga masih ditahan dari sisi produsen ataupun dari sisi pelaku usaha retail sendiri sehingga tidak memberikan gejolak yang signifikan sebenarnya Pak Jimmy? Iya, memang sebagian kenaikan biaya dari pemasok terjadi terutama untuk komoditas yang sangat dipengaruhi oleh harga global. Oke. Namun pelaku retail pada umumnya berupaya menahan kenaikan harga sejauh mungkin melalui negosiasi ulang, efisiensi operasional, dan program promosi. Jadi Ya. menjaga daya beli konsumen menjadi prioritas kita karena keberlanjutan bisnis retail sangat tergantung pada volume transaksi dan juga loyalitas pelanggan, Mas Pras. Ada korelasi tidak sih dengan tadi emas yang memang masih sempat kita tahu kemarin hunting emas ya luar biasa sekali begitu. Ini ada pergeseran dari sisi konsumsi masyarakat dari kacamata Pak Jimmy. Iya Mas Pras, memang emas ini kan seringkali menjadi instrumen lindung nilai ketika terjadi ketidakpastian Iya. ekonomi global ya. Kenaikan harga emas dunia dalam beberapa tahun terakhir tentu turut mempengaruhi harga domestik. Kami melihat ada kecenderungan sebagian masyarakat mengalokasikan dana ke instrumen yang dianggap aman. Namun untuk konsumsi retail sehari-hari, pola belanja masyarakat tetap fokus pada kebutuhan pokok dan juga barang esensial. Jadi mereka memang melakukan belanja yang lebih selektif, yang lebih bijak gitu ya, Oke. sehingga mungkin ada sisa untuk dilakukan. Mereka kemudian investasi di instrumen seperti emas gitu. Dari sisi pemerintah sendiri Anda melihat bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga tadi harga tetap stabil Pak Jimmy di tingkat retail? Apakah memang sudah dilakukan sejauh ini begitu sehingga paling tidak menurut Aprindo ya sebenarnya sudah terkendali begitu dari sisi harga saat ini? Silakan Pak Jimmy. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting ya. Jadi Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas, sementara pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID berfokus pada kelancaran pasokan dan distribusi. Dari perspektif retail, kelancaran distribusi dan ketersediaan stok menjadi faktor krusial. Kami mendukung penguatan infrastruktur logistik, operasi pasar serta pengawasan rantai pasok agar harga tetap stabil di tingkat konsumen. Jadi memang ini penting ya untuk melakukan koordinasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan agar kita bisa menjaga supaya inflasinya itu terkendali dan pasokan dan distribusi itu juga tidak terganggu. Oke, nah lantas Gitu, Mas Res. Pak David, lantas apa yang bisa Anda rekomendasikan lah kalau misalnya untuk jangka pendek, menengah panjang begitu upaya-upaya untuk menjaga inflasi kita tetap terkendali sambil menahan gempuran dari tekanan global yang Anda justru khawatirkan sepertinya Pak David? Ya, dalam jangka pendek tentu pemerintah ya, kalau memang ada produk-produk pangan yang perlu diimpor, yang pasokannya di dalam negeri kurang, ya memang harus dilakukan impor. Ya misalnya daging itu biasanya kan juga short supply ya, kalau misalnya dalam kondisi-kondisi Ramadan itu. Dan juga mungkin perlu pemetaan juga ya, mana daerah-daerah yang surplus dan mana daerah-daerah yang defisit. Kadang ini masalah ketersediaan data aja antar daerah ya. Jadi saya pikir perlu koordinasi antar daerah, perlu pemetaan data
Ya. untuk berbagai produk, mana yang short supply, mana yang kelebihan, sehingga secara nasional inflasi masih bisa dikendalikan. Jangka panjang tentu ya yang sifatnya struktural ya, bagaimana menjaga pasokan. Kita punya program-program pemerintah yang cukup masif, terutama MBG ini juga bisa mendorong kenaikan harga pangan juga ya. Jadi memang harus diimbangi oleh Oke. pasokannya ya. Ini ada rencana-rencana pemerintah untuk menambah pasokan, misalnya untuk ayam misalnya ya, ini juga diharapkan bisa mengendalikan inflasi ke depannya, Mas Pras. Nah, itu dia yang paling utama, menjaga pasokannya ya yang tetap tersedia di masyarakat sehingga tidak memicu juga kenaikan harga jual begitu, sehingga dikhawatirkan akan memicu kembali terjadi inflasi untuk bulan-bulan berikutnya. Pak David, kemudian juga Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak David, terima kasih Pak Jimmy. Ya, terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Jimmy.